harus ke sini dari Jakarta? Ya nih aku dari Australia, soalnya masih ada pelatihan. Kayaknya aku cuma bisa seminggu lah di sini. Ada apa ya? Iya, proyek aku di Singapura belum selesai, tapi aku menyempatkan ke sini. Ada rapat apa nih? Oke, rapat kita kali ini akan membahas mengenai pengembangan IT yang ada di Indonesia. Agar kafe kita ini berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya. Saat ini, kafe kita itu memiliki sistem transaksi pembayaran makanan dan minuman yang selektif seperti biasa saja. Dengan adanya suatu inovasi pembayaran, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, dan kita dapat mempromosikan kafe ini. Selain itu, kita juga dapat mengkombinasikan layanan IT sebagai kemajuan masyarakat modern. Oh, jadi layanan IT ya? Kalau layanan IT itu gimana kalau misalnya kita buat sistem aplikasi yang menguntungkan masyarakat? Dimana masyarakat sekarang itu kan nggak mau lepas tuh dari genggaman gadget. Nah, gimana lain? Saat ini di Jakarta, banyak perusahaan bisnis, terutama pada bisnis restoran, membuat aplikasi yang dapat meningkatkan perusahaan itu sendiri. Bagaimana kalau kita menghubungkan layanan transaksi pembayarannya itu dengan layanan aplikasi yang akan kita buat? Caranya itu kita membuat kerjasama dengan pemasok yang ingin mensponsori kita. Jadi setiap pelanggan yang sudah melakukan transaksi itu secara otomatis mendapatkan poin yang sudah mendaftar di akun aplikasi yang kita buat itu. Dan di Singapura sudah banyak yang menerapkan sistem seperti itu. Saya pernah memiliki berbagai macam kerjasama dengan pemasok. Mengenai sponsor, biar saya menanganinya. Untuk melanjutkan aplikasi abnormal ini, kita membutuhkan analis, desainer, programmer, project manager untuk mendukung pembuatan aplikasi ini. Mengenai pemasok sponsor, kita dapat menggunakan berbagai macam brand seperti sepeda motor, smartphone, game, dan yang lainnya. Itu kita usulkan di dalam aplikasi ini. Untuk desain web, saya akan mulai bekerja sama dengan software developer. Berikut jumlah biaya yang akan kita keluarkan. Nah, kita tuh membutuhkan pengadaan biaya proyek, tenaga ahli, analisa, desainer, programmer, sampai bagian aplikasi ini diturunkan, itu kurang lebih kita membutuhkan biaya 70.050.000. Setelah melaunchingkan aplikasi ini, strategi yang dapat kita lakukan ialah setiap kasir yang melayani transaksi pelanggan akan bertanya nomor handphone pelanggan itu dan akan mendapatkan poin yang otomatis masuk ke dalam akun pelanggan. Adapun aplikasi ini akan selalu berkaitan dan bersatu di dalam mesin kasir. Dari yang sudah dibincangkan sebelumnya, nah ini kira-kira kurang lebih desain web yang akan kita luncurkan. Di sini terdapat nama pengguna, kemudian di sini kode QR, kemudian di sini merupakan beranda di mana dia tuh menampilkan hot news, atau berita-berita terbaru. Kalau hadiah itu merupakan apa-apa aja sih hadiah yang ada di aplikasi ini, kemudian penukaran itu terdapat poin, jumlah poin yang akan ditukarkan. Nah, lokasi itu menunjukkan bahwa forum abnormal mana dia. Kan forum abnormal itu kan banyak kan cabangnya. Nah, kemudian di aktivitas itu bisa terlihat apa aja sih aktivitas pembelanjaan oleh Ulia ini gitu. Saya sudah membuat software yang telah saya desain dan sudah dapat digunakan dengan semestinya. Kalau gitu berarti aplikasi ini seharusnya bisa diunggah oleh 100.000 orang, karena kan mengingat banyak orang di Indonesia ini. Kemudian maintenance aplikasi itu harus dilakukan berkala, misalnya itu seminggu sekali. Pengguna yang sama yang melakukan transaksi dengan nomor yang berbeda tidak dapat dijadikan satu. Dan selalu menanyakan nomor telepon pelanggan sebagai akses ke akun agar tidak ada yang dapat dirugikan. Mengenai sponsor yang dapat bekerja sama, yaitu ada Telkomsel, Yamaha, Apple, Canon sebagai hadiah yang akan diusulkan di aplikasi yang kita buat. Setelah mendiskusikan semua hal yang penting dan menyiapkan keperluan-keperluan lainnya, kita dapat meluncurkan aplikasi ini.
selamat siang. Untuk berapa orang? 3 orang sih. Mau di atas atau di bawah, Pak? No smoking atau smoking? Ini menu-menu andalan kami. Terus ini pesanannya, Mbak. Kalau sudah selesai pesannya boleh langsung datang ke kasir, Pak. Siang, ini pesanannya. Ini pesanan untuk nama siapa? Iya. Mulia. Iya. Jadi untuk pesanannya ada 3 itu ya. Indomie rebus bumbu 1, biru 1, sama steak vanilla 1. Yang toppingnya? Iya. 3 order, mineralnya 1 ya. Pesanannya totalnya 35.500. Boleh minta nomor HP-nya untuk nomor HP-nya 9214. Saya revisnya langsung di restoran. Namanya saya Rambo dan Z. Mau udah revis ya? Ini pas. Ini lah. Kepalanya 14.500 lagi ya. Terima kasih. Meja B17A dengan CS Elis. Untuk orderannya 1 lemon tea. Terima kasih ya. Terima kasih, sis. Selamat datang kembali. Enak ya di sini, nyaman tempatnya, bagus, jadi rekomendasi. Iya. Baru. Kalau misalnya kita mau tempat yang nyaman gitu kan, bagusnya mahasiswa itu duduknya di sini. Iya, betul. Wifi-nya kenceng lagi. Ya, bagus. Oke, pulang. Karena sudah launching, bagaimana kita membuat voucher diskon yang dapat digunakan di warung abnormal ini? Baiklah, sistem ini akan kita maintenance. Ayo kita mulai mewawancarai pelanggan mengenai kualitas pelayanan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami ingin melakukan survei mengenai pelayanan pelanggan. Sebelumnya kami ingin bertanya, seberapa sering sih Anda berkunjung ke restoran ini, entah dalam jangka waktu sebulan atau setahun, itu kira-kira berapa lama ya? 2 kali. Kira-kira nih makanan dan minuman yang sering Mbak pesan, apa sih yang paling Mbak sukai dari sini? Kalau minum biasanya es coklat, kalau makannya biasanya mie rebus sablak pedas. Menurut Mbak, apakah Mbak puas dengan pelayanan para pegawai yang ada di sini? Dan seberapa mungkin Anda merekomendasikan restoran ini kepada teman-teman terdekat, keluarga, kemanapun Anda ingin merekomendasikannya? Pelayanannya bagus, rapi, bersih. Kalau rekomendasikannya ke keluarga, saya rekomendasikan soalnya tempatnya nyaman buat kumpul. Apakah ada makanan dan minuman yang ingin Anda rekomendasikan supaya dapat disediakan di sini? Ada, seperti martabak misal mungkin di sini kan belum ada, atau nasi goreng pantai, atau nasi pakai rendang, masakan-masakan Indonesia lah. Pernah nggak Anda di sini membooking sebelum hangout sama kawan-kawan di booking dulu di sini? Udah pernah sebelumnya kami bookingnya seberapa nih? 12. Apakah Anda pernah memesan makanan dan minuman di warung abnormal
dan bagaimana kecepatan wifi di sini? Saya sudah menggunakan wifi-nya. Saya lihat wifi-nya agak lelet ya, mungkin karena banyak pemakaian di sini, jadi kecepatannya Apa ekspektasi atau keinginan atau harapan dan saran lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanannya? Layanan atau tempat? Pelayanannya sih. Layanannya ya dijaga aja seperti itu, ramah. Tingkatkan gitu berarti ya. Kalau bisa segitu aja cukup sih, perlu tingkatkan. Segitu aja udah bagus. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Jadi kita sudah menerapkan aplikasi Abnormal Point ini kurang lebih 6 bulan. Dan di sini saatnya kita akan mengevaluasi sistem dan kita akan menyampaikan visi misi dan tujuan dari kafe kita ini. Menjadi usaha makanan yang berkualitas dan dapat bersaing di pasaran sehingga kita menjadikan kafe ini lebih baik lagi. Misinya kita dapat mengembangkan kafe ini dan memperbarui produk. Yang kedua yaitu membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasaran. Sedangkan tujuannya ialah memperoleh suatu keuntungan dan pendapatan dari usaha yang didirikan. Yang kedua itu memperoleh kepercayaan dari konsumen sehingga bisnis kita itu akan berjalan lebih lancar lagi. Nah, karena pada tahap ini kita melakukan evaluasi mengenai aplikasi yang sudah kita buat, bagaimana sih kendala sebelum aplikasi ini dibuat dan apa saja keuntungan yang akan kita dapatkan? Sebelumnya, banyak pelanggan yang sama yang melakukan transaksi. Dengan aplikasi ini, pelanggan dapat memperoleh poin-poin secara berkala, sehingga mereka mendapatkan benefit atau keuntungan mereka dari keseringan mereka berkunjung di warung abnormal ini. Selain itu, kita tidak ketinggalan zaman pada era modern ini dan kita mendapatkan keuntungan dari progres dari aplikasi ini. Menghubungi sponsor secara berkala agar tetap terjalannya kerjasama ini. Bagian IT selalu memonitor server, sistem, dan hal lainnya yang berkaitan dengan IT sehingga tidak terjadi masalah. Dan setiap kasir yang bertugas selalu menanyakan nomor telepon pelanggan, dan apabila pelanggan tidak tahu tentang aplikasi ini, kasir wajib menjelaskan tentang fungsi aplikasi tersebut. Oke, mungkin topik kali ini kita hanya membahas sistem yang sudah berlangsung dan saya berharap sistem ini akan tetap terjadi terus. Mungkin sekian yang bisa saya bahas di topik kali ini. Saya tutup rapatnya. Terima kasih. Ya. Belum. Kok dia hidup terus, Pak? Belum. Jadi Caica ini Zeno, jadi mau